yang tadi disajikan oleh adik-adik mahasiswa. Ini suatu hal yang luar biasa dan kami kalau tidak salah mendapat jatah besok ya. Dan kami siap untuk membantu memaparkan, terutama memaparkan topik-topik tentang bagaimana kita mau membuat satu karya ilmiah, karena ini sangat penting, terutama bagi mahasiswa maupun bagi guru-guru. Sekali lagi, biarlah kita lebih mengoptimalkan, mengisi waktu atau hari-hari di masa pandemi ini lebih berkualitas lagi. Walaupun belum pada saat kita akan belajar, tapi semoga ketika kita nanti akan masuk dalam semester ganjil, kita akan terus berusaha untuk membangun komunikasi lewat kegiatan-kegiatan akademik, kegiatan ilmiah melalui webinar seperti ini. Jadi ya kalau perlu sampai akhir semester juga kami akan menjamin untuk supaya kita tetap bisa melaksanakan, kami bisa memfasilitasi lewat Zoom untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah, kegiatan-kegiatan yang bersifat akademik bagi mahasiswa Universitas Negeri Manado, dan kita boleh memberi manfaat, memberi arti bagi teman-teman kita dari daerah lain, dari institusi-institusi yang lain, dari sekolah ataupun dari perguruan tinggi yang lainnya. Dan dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, kami membuka secara resmi pelaksanaan webinar pada sore sampai dengan malam nanti. Terima kasih. Nah, moto kawan. Oke. Baik, terima kasih untuk Profesor Dr. Revolson HMG MS selaku Ketua LPPM Universitas Negeri Manado. Terima kasih atas sambutannya. Ini sangat dari sambutannya tadi dikatakan bahwa dari kampus sendiri itu menjamin dan memfasilitasi kegiatan webinar dengan mengadakan Zoom. Itu sangat-sangat membantu untuk mahasiswa ya, apalagi di tengah pandemi saat ini yang kita diharuskan untuk melakukan PSBB. Social distancing, kita tidak bisa berkerumun, tentunya kita tidak bisa masuk kampus. Dengan adanya webinar seperti ini, tentu itu bisa membantu dan memberikan sumbangsi bagi dunia pendidikan. Baik, untuk besok kegiatan seminar besok itu jangan lupa tetap harus di-join ya, karena besok materinya adalah dari Profesor Revolson sendiri ya, Prof. Itu topiknya adalah tentang karya ilmiah. Untuk teman-teman yang sekarang lagi di semester akhir, tentu ini adalah topik-topik yang sangat-sangat menarik. Bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik dan yang benar, biar nanti tidak terus-terusan bimbingan. Karena biasanya yang namanya mahasiswa semester akhir ini, kalau sudah bimbingan, biasanya sudah terus-terusan bimbingan, biasanya semangat. Putus ya. Selamat datang, baru kelihatan Pak Ketua PPBHI Sulawesi Utara, Pak Profesor Dr. Eris Mampo. Maaf tadi tidak kelihatan tadi. Terima kasih Prof. BG. Baik, teman-teman sekalian. Iya, halo Pak Prof. Ya, siap. Ya. Nah, sambutan selanjutnya ini akan kita dengarkan dari Profesor Dr. Heri M. Sumampau, MPD, selaku Ketua HPPBI Wilayah Sulawesi Utara Universitas Negeri Manado. Kepada Pak Profesor, kami persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih atas kesempatan. Bisa didengar suara saya? Bisa. Bisa Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya di hari yang ketiga bulan Agustus tahun 2020, patut kita naikkan puji dan puja kepada Yang Maha Besar, Tuhan kita, Sang Pemilik kehidupan. Ketika kita diizinkan lagi untuk boleh berwebinar saat ini. Yang kami hormati, Profesor Revolson Mege sebagai Ketua LPPM Universitas Negeri Manado, yang juga ini sebagai calon rektor Universitas Negeri Manado. Pemateri yang lain ada Profesor Rudi Repi, ada Dr. Meiti Tanor, ada Dr. Yeremia Mokosuli, Dr. Meika Paat, Dr. Noni Manampiring, serta panitia. Mari Jo Belajar. Tentunya saat yang indah ini, dengan memanfaatkan dan mengefisienkan waktu di pandemi corona ini, kita atau kami dari pemateri mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia Mari Jo Belajar yang sudah berupaya, bersusah payah melaksanakan webinar ini boleh terlaksana seperti apa yang sementara kita jalani. Komunitas Mari Jo Belajar ini merupakan komunitas yang ya ketika saya bertemu dengan teman-teman panitia sangat baik. Untuk itu saya memberikan apresiasi karena saya katakan bukan tidak mungkin 20-30 tahun ke depan saudara atau kawan-kawan kita Mari Jo Belajar inilah yang akan kami memasuki di tahun emas kemerdekaan. Untuk itu, marilah kita memanfaatkan waktu yang terkadang agak susah mau mencari informasi yang aktual, tapi dengan adanya webinar ini, kita semua peserta, panitia, bahkan kami pemateri bangga. Tidak mengurangi rasa hormat, kita boleh melakukan kegiatan webinar ini. Tentunya dengan mengacu kepada apa yang menjadi cita-cita bangsa kita menuju sumber daya manusia yang unggul dalam rangka mencapai masa lalu belajar, tetapi juga melakukan penelitian terkait dengan bidang yang kita tekuni saat ini. Ini merupakan motivasi bahkan inovasi bagi kita semua. Kami kira hanya itu sambutan kami. Terima kasih, minta maaf terlambat masuk tadi ada masalah gangguan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Profesor Heri atas sambutannya. Terima kasih karena telah mengapresiasi kegiatan yang kami lakukan saat ini. Baik, teman-teman sekalian. Nah, langsung saja kita ke kegiatan kita yaitu seminar online-nya. Baik. Nah, khusus untuk sore hari ini, kita akan menambah wawasan kita dan menambah ilmu dengan topik kajian epigenetik pada perkembangan ternik babi hasil super evolusi. Kalau misalnya kita dengar kata epigenetik ini tentu berkaitan dengan suatu evolusi atau perkembangan dan perubahan yang disebabkan adanya modifikasi tertentu
Nah, materi terkait topik ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Dr. Noni Manampiring, SPD, MSI. Selamat sore, Dr. Noni. Baik, sebelum memulai saya akan membacakan CV singkat dari beliau. Nama Dr. Noni Manampiring, SPD, MSI. Tempat tanggal lahir Manado 1 November 1986. Riwayat pendidikan, pernah mengenyam pendidikan S1 pada Pendidikan Biologi Universitas Manado tahun 2008 dengan IPK 3,73. Melanjutkan pendidikan Magister Biologi di Universitas Manado tahun 2011 dengan IPK 3,82. Kemudian melanjutkan lagi pada jenjang doktoral di Anatomi Fisiologi dan Farmakologi Institut Pertanian Bogor tahun 2017 dengan IPK 3,93. Bidang ilmu sesuai jabatan fungsional, dosen dan publikasi ilmiah itu fisiologi hewan. Pekerjaan saat ini adalah dosen jurusan biologi FMIPA di Universitas Manado. Itu CV singkat dari Dr. Noni Manampiring, SPD, MSI. Dari CV-nya saja ini sudah sangat-sangat membanggakan ya. Dengan waktu yang cepat, lulusnya cepat, terus IPK-nya juga, aduh, takjub sekali. Jadi topik kita sore hari ini memang sangat pas untuk dibawakan oleh Dr. Noni. Baik, sebelum beralih ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa peraturan sebelum pemberian materi berlangsung. Pertama, diharapkan bagi para peserta untuk menonaktifkan audio dan tetap mengaktifkan video selama pemberian materi berlangsung. Nah, bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui chat dengan menyebutkan nama, asal daerah, dan juga pertanyaannya. Baik, langsung saja kita mulai materinya. Kepada Dr. Noni, dipersilakan. Sore, Dr. Noni. Disampaikan terima kasih bagi panitia untuk kegiatan pada hari ini dan sepanjang minggu ini. Dan juga pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada, apakah bisa terdengar? Bisa. Apakah boleh? Saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini juga. Saya merasa bangga dan juga merasa luar biasa karena di antaranya ada Profesor Dr. Revolson Mege, kemudian ada juga Profesor Dr. Heri Sinyesmampo, yang merupakan dosen saya semasa saya kuliah dan juga pembimbing akademik saya yang boleh hadir pada malam hari ini. Untuk itu, saya mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan untuk saya bisa membawakan materi pada saat ini. Untuk itu, bagi host mohon untuk saya bisa men-share screen. Minta tolong untuk host, saya akan share screen. Bisa dilihat oleh peserta. Seperti yang sudah saya Dr. Noni Manampiring dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang kajian epigenetik pada perkembangan ternak babi hasil superopulasi. Di mana ketika saya berbicara tentang ternak babi dan hasil superopulasi ini, erat kaitannya dengan yang bawa pembukaan tadi dengan Profesor Dr. Revolson Mege, karena saya merupakan anak bimbing di dalam penelitian saya tentang perkembangan ternak babi dan juga hasil superopulasi. Ketika kita berbicara tentang ternak babi, bukan artinya kita berbicara tentang ternak babi, ini merupakan suatu peluang usaha bagi bangsa kita Indonesia dan juga bagi peternak. Karena kita ketahui bersama bahwa bangsa
kita saat ini bangsa Indonesia, kita masuk pada zona perdagangan bebas, di mana ini akan memberikan peluang sekaligus juga tantangan bagi bangsa kita Indonesia, termasuk pada sektor peternakan, yaitu ini akan mendorong pemerintah dan masyarakat agar mampu untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri, kemudian untuk mengurangi impor, untuk meningkatkan ekspor. Namun kenyataannya yang terjadi pada saat ini, kita memiliki ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Walaupun sebenarnya ternak babi ini merupakan sumber protein hewani bagi sebagian masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi daging babi, hanya sebagian masyarakat, walaupun tidak semua. Namun ternak ini merupakan ternak komersial. Menurut data dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa jumlah ekspor dari daging babi yaitu sekitaran 28.145.000 kilogram dengan nilai sekitaran 55 juta US dollar. Ini bukan jumlah yang kecil, ini merupakan jumlah yang besar sebagai peluang usaha bagi bangsa kita, bagi masyarakat maupun bagi peternak, bagi peternakan untuk bisa kita bisa mengekspor ternak babi atau daging babi karena permintaan akan daging babi dari negara-negara di sekitaran Singapura. Permintaan akan daging babi atau ternak babi dari Cina dan Singapura ini sangat tinggi. Dan ini merupakan peluang usaha, karena kita negara yang berdekatan dengan Singapura, kita berdekatan dengan Cina, tidak begitu jauh dibandingkan dengan daerah negara-negara di luar yang lebih jauh. Sehingga ini akan membuka peluang usaha bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, bagi peternak dan bagi masyarakat yang beternak babi ini. Di mana ternak babi ini merupakan salah satu jenis ternak yang mempunyai kontribusi yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan hewani bagi sebagian penduduk Indonesia. Ini ternak babi merupakan ternak politokus, artinya yang hewan atau ternak yang memiliki banyak anak di dalam satu kali kelahiran. Bahkan di dalam sekali kelahiran, kalau dia bangsa duruk, dia bisa menghasilkan sampai 16 ekor anak di dalam satu kali kelahiran. Itu kalau yang penelitian yang kami lakukan baru-baru, bahkan ada sampai 16 anak di dalam satu kali kelahiran. Nah, ternak babi ini juga merupakan ternak yang cepat di dalam meningkatkan populasinya. Artinya di dalam masa kebuntingannya hanya berkisar 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Sehingga ini bukan waktu yang lama. Di dalam waktu 1 tahun, di dalam waktu 2 tahun, di dalam waktu 1 tahun kita bisa 2 kali, di dalam waktu 2 tahun kita bisa 5 kali untuk mereproduksi dari ternak babi tersebut. Di mana ternak babi ini dikembangkan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penjualan stok, kemudian dari penjualan bibit, dari sapihan, kemudian dari babi potong, ataupun dari hasil ternak babi atau dari daging babi tersebut. Di mana ternak babi atau hasil atau produk olahannya ini sangat potensial sebagai komoditas ekspor nasional. Pada produksi ternak babi sangat ditentukan oleh keberhasilan reproduksi. Jadi bukan cuma ternak babi juga, keseluruhan ternak, di mana produksi ternak ditentukan dari bagaimana atau keberhasilan dari proses reproduksi tersebut. Namun kenyataannya, khususnya pada ternak babi dan juga ada beberapa ternak-ternak lainnya, keberhasilan reproduksi ini masih belum optimal. Hal ini dilihat dari rendahnya efisiensi produksi. Jadi rendahnya efisiensi produksi, kemudian tingginya kematian atau tingginya keragaman di anak. Artinya keragaman di anak sini misalnya di dalam satu kali kelahiran ada misalnya 8 anak, kemudian ada yang hanya berkisar 1 kilo, 2 kilo, dengan ukuran yang keragaman di anak itu berbeda. Bahkan ada yang hanya 500 gram, sehingga ini dapat menyebabkan anak yang lahir dengan bobot badan yang rendah itu memiliki peluang untuk mati lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki bobot badan yang baik. Kemudian adanya bobot badan anak yang rendah. Kemudian tingginya kematian di anak. Dalam satu kali kelahiran, kebanyakan ada beberapa ekor yang justru mati. Padahal itu kan sangat disayangkan. Untuk di sebuah peternakan, kematian 1 ekor anak saja itu bisa mempengaruhi produktivitas atau bisa mempengaruhi perekonomian dari peternakan tersebut.
Nah, rendahnya produktivitas ini, di mana rendahnya produktivitas ini dilihat dari jumlah ovum yang dihasilkan di dalam satu siklus, kemudian dari segi pertumbuhan dan perkembangan embrio, dan juga dilihat dari berapa banyak anak yang mampu bertahan hidup. Jadi berapa banyak anak yang bisa bertahan hidup pada saat ketika masa prasakti. Nah, hal ini semuanya disebabkan atau dipengaruhi karena ketidaksiapan dari lingkungan uterus di dalam menyiapkan nutrisi melalui sekresi kelenjarnya. Dan ada beberapa hal yang berperan penting, yaitu diantaranya rasio hormon-hormon kebuntingan. Diantaranya ada PMSG, HCG, kemudian ada estrogen, progesteron, kemudian ada juga faktor-faktor pertumbuhan. Di mana kalau faktor-faktor pertumbuhan berarti kita juga berbicara tentang adanya growth hormone atau GH, kemudian ada IGF-1, STAT5, itu semua ada gen-gen yang bisa mengontrol pertumbuhan dari ternak ataupun dari animalia. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan produktivitas dari ternak, di antaranya yaitu dengan memperbaiki kemampuan uterus dan juga plasenta di dalam memediasi pertumbuhan dan perkembangan embrio dan fetus melalui peningkatan sekresi endogen hormon-hormon kebuntingan, terutama progesteron, estrogen, dan juga hormon-hormon pertumbuhan. Nah, sekresi endogen hormon-hormon kebuntingan ini dapat ditingkatkan melalui peningkatan kelenjar penghasilnya atau melalui peningkatan aktivitas sintetik kelenjar yang ada dengan metode superovulasi atau dengan penyuntikan PMSG dan HCG atau kita sebut juga dengan pregnant mare serum gonadotropin dan human chorionic gonadotropin pada induk telah terbukti dapat meningkatkan sekresi hormon-hormon kebuntingan. Iya, jadi cara untuk meningkatkan sekresi dari sekresi endogen hormon-hormon kebuntingan itu yaitu dengan cara superovulasi. Nah, superovulasi yang kita tempuh di sini, kita berbicara tentang penyuntikan dari PMSG dan HCG atau pregnant mare serum gonadotropin dan HCG atau human chorionic gonadotropin. Di sini kita bisa melihat hasil penelitian dari Biggern tahun 2014, di mana kondisi rahim dari induk akan mempengaruhi kesehatan anak bukan saja ketika baik, tapi juga sampai anak itu berada pada usia dewasa. Ini merupakan suatu penelitian yang luar biasa, yang juga akan mempengaruhi kehidupan kita, bukan juga yang memiliki peternakan. Kita bukan juga hanya berbicara tentang ternak atau peternakan, tetapi penelitian yang dilakukan oleh Biggern ini bukan pada ternak babi, tapi pada ternak lain, dan ini juga dia buktikan bahwa kondisi rahim induk ini akan mempengaruhi kesehatan anak. Jadi bukan saja ketika anak ini dilahirkan, tetapi sampai anak tersebut berada pada usia dewasa dipengaruhi oleh kondisi rahim ketika anak tersebut masih berada atau masih sebagai embrio, fetus, atau masih berada di dalam kandungan. Kondisi kandungan akan mempengaruhi kesehatan anak sampai anak tersebut berada pada usia dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan embrional sampai pertumbuhan anak setelah lahir ini dikontrol oleh beberapa hormon, diantaranya yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone, di mana pertumbuhan ini merupakan suatu proses deposisi, merupakan suatu proses pemindahan substansi sel-sel, kemudian juga merupakan peningkatan ukuran dan jumlah pada tingkat dan titik yang berbeda dalam suatu waktu tertentu. Dan pertumbuhan ini juga dikendalikan oleh beberapa gen, diantaranya itu tadi, gen growth hormone atau gen hormon pertumbuhan, di mana gen hormon pertumbuhan atau gen GH ini dia diduga sebagai gen utama dalam mempengaruhi pertumbuhan, di mana gen growth hormone ini atau gen GH ini dia gen pengkode dari hormon pertumbuhan, yaitu yang berperan dalam sekresi hormon-hormon pertumbuhan. Di mana gen GH ini pada babi dia disintesis dari 190 asam amino, dan lokasi gen GH ini terletak di kromosom 12 menurut data dari GenBank. Di mana gen GH ini mempunyai peranan yang sangat penting pada
proses reproduksi. Jadi bukan cuma pada proses pertumbuhan, tapi gen GH ini juga dia penting di dalam proses reproduksi pada mamalia. Ini merupakan data dari hasil penelitian dari beberapa ahli, di mana ada Hull dan Harvey, Khatib, di mana juga pertumbuhan dan perkembangan ini juga dipengaruhi oleh gen GH tersebut. Salah satu juga contoh misalnya pada Murphy yang menyatakan bahwa gen hormon pertumbuhan ini sangat berperan penting pada embriogenesis, berperan penting juga pada pengurangan deposisi lemak, kemudian merangsang pertumbuhan otot dan tulang, serta meningkatkan efisiensi dari penggunaan pakan. Jadi pengaruh dari growth hormone atau gen GH ini bahkan sampai pada efisiensi penggunaan pakan. Selanjutnya, di mana LIH ini akan merangsang pengeluaran IGF-1. IGF-1 ini akan mempengaruhi proses perkembangan dari kelenjar adiposa, kemudian akan otak, kemudian juga pertumbuhan jantung, kelenjar gonad, hati, dan juga perkembangan dari otot. Itu semua dipengaruhi karena adanya gen GH yang dihasilkan dari anterior pituitary. Kita lihat beberapa peran dari growth hormone ini, di mana growth hormone merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel hewan. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi, pengurangan deposisi lemak, merangsang pertumbuhan otot dan tulang, serta meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan juga berperan dalam proses reproduksi, laktasi, dan pertumbuhan tubuh. Dan juga GH ini dan produk protein GH, dia sangat berperan penting dalam reproduksi dan embriogenesis serta pertumbuhan lainnya. Kita ketahui bersama bahwa fenotip atau sifat yang dapat kita amati, atau sifat yang bisa kita lihat, sifat yang muncul, yang bisa kita amati, yang ada di sekitar, misalnya saya di sini, yang bisa diamati atau fenotip saya seperti ini dikontrol karena adanya genotip ditambah dengan faktor lingkungan atau juga merupakan interaksi antara genotip dan faktor lingkungan. Nah, sementara kita berbicara tentang epigenetik, di mana ekspresi gen di sini adalah bagaimana proses informasi yang ada di dalam DNA ini bisa disalin melalui proses transkripsi menjadi RNA dan ditranslasikan menjadi protein, di mana perubahan dari fenotip yang disebabkan oleh faktor lingkungan dari luar gen ini dapat diwariskan pada keturunannya. Jadi, perubahan fenotip yang disebabkan oleh faktor lingkungan ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan genom, yaitu bentuk kompleksitas DNA dan proteinnya berubah. Namun, tidak merubah susunan nukleotida yang ada. Hal ini berdampak pada perubahan pengaturan kromatin. Jadi, dampaknya yaitu pada perubahan pengaturan kromatin yang mempengaruhi ekspresi gen tersebut. Sehingga bisa terjadi perubahan fisiologi dan perubahan perilaku, dan juga ini yang disebut dengan epigenetik. Jadi epigenetik ini mencakup seluruh mekanisme yang menyebabkan perbedaan ekspresi gen pada sel-sel tertentu, di mana pengaturan epigenetik ini ditentukan oleh metilasi DNA, ditentukan juga oleh modifikasi histon, dan ekspresi dari gen mRNA, di mana perubahan dalam epigenetik tidak terjadi di dalam DNA itu sendiri, melainkan terjadi pada lingkungan di sekitarnya. Enzim dan bahan kimia lain akan mempengaruhi molekul dari DNA untuk membuat protein atau sel-sel baru. Jadi, gen tidak berubah, namun beberapa gen diaktifkan ataupun ada beberapa gen yang dinonaktifkan sesuai dengan interaksi antara gen dengan lingkungan. Meskipun kode genetik tidak berubah, namun ekspresi kode genetik tersebut bergantung pada faktor pemicu atau lingkungan, seperti misalnya manajemen dan fasilitas pemeliharaan, stres, air, iklim, bahan kimia, nutrisi yang diberikan, itu semua akan mempengaruhi dari proses epigenetik. Jadi kita juga berbicara tentang metilasi dan dimetilasi gen. Ini juga merupakan
termasuk di dalam mekanisme epigenetik. Jadi di dalam epigenetik kita juga berbicara tentang metilasi dan demetilasi gen, yaitu adanya penambahan gugus metil misalnya pada DNA. Kemudian berdasarkan struktur gen, ada sekuens gen GH yang memiliki daerah CPG island di bagian promotor dan juga lain sebagainya, di mana perubahan fisiologi dan perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya perubahan atau teori dari epigenetik ini dapat diwariskan pada keturunannya. Ini menurut Hackett pada tahun 2013 dan juga menurut hasil penelitian yang sudah kami lakukan sebelumnya. Ada penelitian dari saya bersama dengan Ketua LPPM tadi yang sudah membawakan sambutan, Profesor Dr. Revolson Mege. Kami meneliti juga bersama-sama untuk pewarisan dari atau teori epigenetik ini pada ternak babi. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa efek dari penyuntikan PMSG dan HCG atau juga efek dari superovulasi pada induk babi sebelum pengawinan terhadap performa induk dan pertumbuhan anak. Mohon maaf sebelum saya lanjut, waktu saya berapa menit ya, host? Kira-kira saya dapat waktu berapa menit ya, host? Untuk materinya, dokter dapat 45 menit. Oh, berarti masih punya waktu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi, yaitu dengan adanya superovulasi melalui penyuntikan dari pregnan mercerum gonadotropin dan human chorionic gonadotropin pada induk babi sebelum pengawinan, dia akan mempengaruhi performa induk dan juga akan mempengaruhi pertumbuhan dari anak yang dilahirkan. Hal ini dapat kita lihat misalnya pada konsentrasi estradiol dan juga konsentrasi progesteron dari hasil superovulasi di mana terjadi peningkatan, boleh kita lihat pada kurva pada minggu ke-15, dari minggu ke-10 ke minggu ke-15, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, adanya peningkatan konsentrasi estradiol dan konsentrasi progesteron. Kemudian sebaliknya, pada konsentrasi progesteron mengalami penurunan pada masa menjelang untuk kelahiran. Hal ini adalah hal yang baik untuk pertumbuhan atau menjelang masa kelahiran bagi suatu ternak, khususnya yang kita bicarakan saat ini yaitu ternak babi. Ini merupakan kondisi yang baik. Selanjutnya juga kita lihat juga pada lama dari jumlah hari kebuntingan, kemudian dari bobot badan pada induk saat kebuntingan, kemudian litter size dari anak yang dilahirkan, kemudian ada panjang bobot badan anak, jadi ada panjang badan anak, tinggi tungkai depan, tinggi tungkai belakang, kemudian ini ukuran-ukuran tubuh atau morfologi yang kita amati pada hasil ketika kita melakukan superovulasi pada induk. Jadi perlakuan yang kita lakukan yaitu perlakuan dengan penyuntikan superovulasi di induk, kemudian kita mengamati apa yang terjadi pada induk dan juga kita amati apa yang terjadi pada anak-anak yang dilahirkan. Di antaranya pada induk yang terjadi yaitu dengan adanya metode superovulasi kita bisa mempercepat waktu kebuntingan. Ini lebih cepat sekitaran 2 hari. 2 hari lebih cepat. 2 hari ini merupakan waktu, kalau di peternakan besar, kita berbicara 1 hari, 2 hari ini pengaruhnya sangat besar. Karena jumlah pakan yang akan diberikan oleh seorang peternak kepada ternaknya, berbicara tentang 1 hari, apalagi kalau itu peternakan besar. Maju 1 hari saja itu sudah memberikan keuntungan yang luar biasa untuk peternak. Apalagi kalau misalnya lebih maju 2 hari. Dan kemajuan atau percepatan lama kebuntingan ini juga bukan berarti anak-anak yang dilahirkan tidak berada dalam kondisi baik, justru sebaliknya. Anak-anak yang dilahirkan kita bisa lihat bahwa dari litter size, kemudian dari panjang badan anak, panjang badannya dia lebih panjang, kemudian tinggi tungkai depan, tinggi tungkai belakang, artinya dari segi morfologi menunjukkan peningkatan antara perlakuan. Artinya di sini karena kita melakukan adanya perlakuan yaitu dengan penyuntikan NaCl, atau ini penyuntikan NaCl ini adalah kontrol. Kemudian PMSG dan HCG ini yaitu superovulasi.
kita bisa melihat perbedaan antara NHL dan PMSG atau antara kontrol dan perlakuan. Perbedaan ini lumayan besar. Sekali lagi, bagi sebuah peternakan, ukuran 1 cm pada peternakan sangat besar. Apalagi kita berbicara tentang bobot badan. Berbicara tentang bobot badan juga sangat besar. Seperti ini kita boleh lihat dari satu kelahiran, misalnya bobot badan anak per lahir. Kalau dengan perlakuan hanya sekitaran 1,27 kg. Sementara dengan yang tanpa perlakuan 1,27 kg dan pada saat ada perlakuan yaitu dengan super ovulasi dia ada selisih 0,1 kg. Itu merupakan jumlah yang luar biasa. Kalau misalnya anaknya ada sekitaran 100, bisa dikali saja hasilnya ada sekitaran berapa. Demikian juga dengan per liter size. Data per liter size juga menunjukkan hal yang demikian. Sehingga pada kesimpulan dari tahapan pertama ini, penyuntikan dari PMSG dan HCG atau super ovulasi pada induk sebelum pengawinan ini dapat meningkatkan performa induk dan anak dilihat dari peningkatan konsentrasi dari hormon progesteron dan estradiol pada kurva yang sudah saya tunjukkan tadi. Dan juga ini akan mempersingkat dari lama kebuntingan, kemudian meningkatkan bobot badan anak, kemudian meningkatkan dimensi tubuh anak atau morfologi atau bentuk dari ukuran tubuh, kemudian pertambahan bobot anak, serta menurunkan angka mortalitas pada anak. Hal ini juga yang sangat tidak kalah penting, yaitu angka mortalitas pada anak. Jadi jumlah kematian semakin berkurang. Selanjutnya, tadi kita berbicara tentang morfologi, kita berbicara tentang ukuran tubuh, tentang bentuk, dan saat ini kita lihat pada ekspresi gen dari GH atau hormon pertumbuhan pada anak babi yang dilahirkan oleh induk yang disuperovulasi sebelum pengawinan. Ada primer gen yang kami gunakan pada saat penelitian, di mana kami merancangnya dengan menggunakan program primer tree dan primer analysis, dan housekeeping gen yang kami gunakan yaitu gen beta actin. Untuk sekuen primernya dapat dilihat pada PPT yang saya bagikan, di mana ada target gen GH atau growth hormone dan ada target gen beta actin atau sebagai housekeeping gen. Ini sekuen primer. Sekuen primer ini kita gunakan untuk pembatas dari panjangnya gen yang ada, kita batasi atau kita potong dengan sekuens dari primer ini. Jadi untuk GH dan juga untuk beta actin. Untuk ekstraksi dari mRNA, jadi mRNA ini diekstraksi, kemudian kami menggunakan reverse transkriptasi polymerase chain reaction atau RT-PCR, di mana enzim reverse transkriptase dengan kit transkriptor sintesis for strand cDNA, kemudian sehingga dari mRNA, jadi kami pertama mengekstraksi mRNA. Kemudian mRNA ini ditranskrip balik menjadi cDNA. Ketika sudah ditranskrip balik menjadi cDNA, kemudian kita mengamatinya juga pada spektrofotometer untuk melihat bagaimana kualitas cDNA yang bagus. Di mana kualitas cDNA yang bagus, yaitu dia berkisar kurang dari 1,8. Selanjutnya, kita mengadakan optimasi. Sehingga saat optimasi menggunakan pengoperasian mesin dari RT-PCR. Di mana ekspresi gen GH adalah jumlah atau kuantifikasi ekspresi gen GH ini dihitung berdasarkan pendekatan jumlah relatif terhadap gen target atau GH dan gen housekeeping gen atau beta actin dengan perbandingan CT atau cycle threshold, di mana delta CT atau juga delta CT ini merupakan delta CT perlakuan dikurang dengan delta CT kontrol. Ini menurut dari Silver dan statement Livak tahun 2008. Sehingga kita peroleh bahwa dari pengukuran kualitas cDNA dengan menggunakan spektrofotometer tadi berkisar di antara 2,03, artinya dia di atas atau lebih besar dari 1,8. Artinya kualitas cDNA tersebut dikatakan bagus. Sehingga
gen GH ini terekspresi dari mRNA pituitari dan hati pada ternak babi. Di mana perbandingan dari siti gen GH target dengan gen GH beta aktin atau juga housekeeping gen dapat dilihat pada kurva, dapat dilihat pada, boleh dilihat di gambar, di mana gen GH atau target gen ini lebih tinggi dibandingkan dengan housekeeping gennya. Artinya gen GH ini terekspresi. Kemudian jadi penyuntikan PMSG dan HCG ini dapat mempengaruhi ekspresi gen GH. Nah, hormon seks atau estrogen ini mempengaruhi pelepasan GH, di mana penyuntikan PMSG dan HCG ini artinya dapat memperbaiki kondisi kebuntingan induk. Jadi superovulasi ini memperbaiki kualitas kebuntingan induk dan juga ini akan berdampak pada pertumbuhan anak dan peningkatan ekspresi gen GH pada anak yang dihasilkan. Ini juga merupakan gambaran perbedaan level ekspresi gen. Di sini ada korelasi antara ekspresi gen GH dengan pertumbuhan anak. Artinya ketika gen GH itu terekspresi dengan baik, dapat kita lihat pada perlakuan dengan superovulasi dibandingkan dengan kontrol, menunjukkan bahwa perlakuan memiliki pertumbuhan yang baik. Jadi ekspresi gen juga menunjukkan pertumbuhan yang baik pada anak yang dilahirkan di perlakuan atau dengan penyuntikan atau dengan superovulasi. Sehingga pada tahapan ini kesimpulan yang didapatkan yaitu penyuntikan PMSG dan HCG atau superovulasi pada induk sebelum pengawinan ini dapat meningkatkan ekspresi gen GH pada anak secara signifikan. Dan juga level ekspresi gen pada organ hati lebih tinggi. Kemudian level berkorelasi dengan rata pertambahan bobot badan harian pada anak dan bobot badan serta panjang badan pada anak. Nah, selanjutnya yang terakhir pada efek dari superovulasi pada induk babi sebelum pengawinan terhadap bobot karkas dan organ di dalam tubuh anak. Nah, ada beberapa yang kita amati di antaranya pada organ di dalam tubuh yaitu otak, hati, jantung, ginjal, usus halus, usus besar, limfa, paru-paru, ovarium, dan testis, serta pada karkas babi. Kesemuanya itu kita amati dan kita timbang dan kita ukur, menunjukkan bahwa perlakuan tetap lebih baik dibandingkan dengan kontrol. Dari segi bobot karkas juga kita dapati bahwa pada kontrol berkisar 69 kg, sementara 69% bobot karkasnya, kita menggunakan persentase. Sementara dengan superovulasi anak yang dihasilkan memiliki persentase bobot karkas berkisar 71,9. Ini juga merupakan jumlah yang signifikan, sehingga kualitas hidup serta kinerja dari makhluk hidup multiseluler ini merupakan kualitas dan hasil dari kualitas dan fungsionalitas dari organ-organ tubuh yang menentukan tingkat pertumbuhan dan perkembangan, serta kesehatan dan daya hidup setelah lahir sampai dewasa. Di mana kualitas dan fungsionalitas organ-organ tubuh pada periode setelah lahir ini sangat ditentukan oleh tingkat pertumbuhan dan tingkat perkembangan organ-organ tersebut selama organogenesis. Nah, ini juga bobot pada organ dalam tubuh juga kita amati bahwa dari bobot organ-organ tubuh lainnya memang tidak memiliki tidak signifikan, tapi justru yang signifikan pada bobot usus. Hal ini dimungkinkan karena konsumsi pakan dari yang di superovulasi ini lebih baik pada penggunaan atau konsumsi pakan. Itu berkorelasi. Sehingga simpulan pada tahapan ini yaitu perbaikan dari ekskresi endogen hormon kebuntingan akan penyuntikan induk melalui penyuntikan pada induk dengan PMSG dan HCG atau superovulasi sebelum pengawinan ini memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan organ tubuh selama masa atau perkembangan prenatal dan juga masih terlihat sampai usia dewasa. Jadi ini penelitian ini membuktikan juga penelitian dari yang dilakukan oleh Bigger pada ternak lain dan juga dibuktikan pada ternak babi. Jadi ketika kita memperbaiki kondisi kebuntingan pada induk, artinya uterus, kondisi kebuntingan atau kondisi uterus itu dimaksimalkan atau diperbaiki,
maka anak yang dihasilkan bertumbuh dengan baik. Bahkan kalau pada babi sampai pada usia 150 hari pada babi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga kinerja pertumbuhan dan daya hidup anak yang lebih baik selama ini diamati pada anak yang dilahirkan oleh induk yang disuperovulasi sebelum pengawinan, pertumbuhan. Hal ini terjadi akibat disumbangsi oleh pertumbuhan dan perkembangan organ-organ yang lebih baik untuk menopang fungsi fisiologis yang lebih baik pula. Sampai di sini, terima kasih. Mungkin kita akan lanjut pada berkembang pada diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Dr. Noni atas materinya yang sangat menarik ini terkait dengan epigenetik. Nah, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari YouTube. Saya akan langsung ke pertanyaannya ya, dokter. Nah, ini yang pertama ada dari Bayu Ahmad Naufal dari Universitas Negeri Surabaya, dari UNESA. Teknologi untuk epigenetik terbaru yang digunakan para peternak babi apa untuk menghadapi era 5.0 dan apa cocok untuk dilakukan di Indonesia? Gimana Mbak? Maaf. Ini pertanyaannya, teknologi untuk epigenetik terbaru yang digunakan para peternak babi, apa untuk menghadapi era 5.0 dan apakah itu cocok untuk dilakukan di Indonesia? Iya, untuk teknologi untuk epigenetik atau juga untuk teknologi seperti superovulasi masih sangat baik untuk bisa dilakukan, baik itu bagi peternakan kecil maupun juga bagi peternakan besar, bahkan bukan juga pada skala peternakan besar, bahkan untuk masyarakat yang mempunyai ternak yang mungkin hanya 2-3 ekor, itu juga bisa kita terapkan pada superovulasi tersebut atau juga pada prinsip epigenetik di mana dengan menerapkan prinsip tersebut. Oke. Baik, itu tadi jawaban dari pertanyaan Bayu Ahmad Noval. Nah, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Cynthia Ramadan. Jika perkembangan penjualan babi sampai ke negara-negara lain melalui ekspor, apa saja keuntungan untuk Indonesia selain dari penambahan devisa negara? Selain penambahan devisa negara, berarti kita berbicara tentang peternakan. Menurut saya dari peternak itu sendiri. Jadi peternak itu sendiri, kita juga bisa mendapatkan keuntungan kan dari segi peternakan bagi peternak itu, keuntungan yang bisa didapatkan. Atau juga selain devisa negara, apalagi ya? Terlebih khusus bagi peternakan itu sendiri, atau juga bagi mahasiswa mungkin yang akan melakukan penelitian itu juga bisa berguna selain dari bagi peternak itu sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari peternakan yang dari peternakannya tersebut. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Syauki Ahmad Ghazali dari SMA 4 Banjarbaru. Apakah penerapan prinsip epigenetik bisa diterapkan ke hewan non-ternak? Sebenarnya saya lebih mungkin yang dimaksudkan prinsip superovulasi ya. Pada prinsip superovulasi. Jadi kalau pada prinsip superovulasi itu bukan cuma pada babi saja, itu bisa kita terapkan juga pada ternak lainnya. Misalnya ada juga yang penelitian yang dilakukan oleh Prof. Mege dan kawan-kawan yang dilakukan juga pada kambing, pada ternak kambing, kemudian juga pada mencit, pada tikus. Itu semua juga dilakukan untuk percobaan atau untuk dilakukan dari
superovulasi atau dengan cara penyuntikan PMSG dan HCG dan menunjukkan hasil yang sangat baik. Baik itu pada ternak babi, kemudian pada kambing, kemudian pada tikus, pada mencit, dan pada hewan lain juga menunjukkan pertumbuhan yang baik. Hanya kita melihat pada kenapa kita mengambil contoh misalnya pada babi, karena babi ini adalah hewan politokus, artinya hewan yang memiliki banyak anak di dalam satu kali kelahiran. Mungkin juga kita bisa menerapkannya pada sapi, tapi kita ketahui juga bahwa harus juga disesuaikan dengan berapa jumlah puting susu dari ternak tersebut. Tidak mungkin misalnya kita melakukan superovulasi pada ternak yang kalau pada babi kan kita tahu bahwa puting susunya bisa ada yang sampai 16. Sehingga anak juga yang dihasilkan bisa sampai 16 memungkinkan untuk dia memberikan asupan energi atau susu yang diberikan bagi anaknya tersebut. Demikian juga kalau hewan lain kita yang bisa mencoba lakukan, tapi sekali lagi kita juga harus mementingkan bagaimana jumlah anak yang akan dilahirkan nantinya. Contohnya tadi pada babi kan hewan politokus yang memiliki banyak anak. Kemudian juga pada tikus, dan bisa juga kita terapkan pada anjing, pada kucing, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa dengan penyuntikan PMSG dan HCG ini, artinya kita memperbaiki kualitas kebuntingan. Jadi kita memperbaiki kondisi uterus dari induk, agar supaya anak yang sementara berkembang atau dalam perkembangannya di dalam uterus tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik akibat adanya aliran dari hormon-hormon atau aliran energi juga yang baik yang masuk ke dalam anak tersebut sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi itu tadi jawaban dari narasumber kita. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Dari Ardi Juniarto, pertanyaannya adalah apakah ada efek samping dari penyuntikan PMSG dan HCG? Terima kasih. Untuk efek samping dari penyuntikan PMSG dan HCG, ini pertanyaan yang baik, pertanyaan yang sangat menarik, karena saat melakukan ini juga saya berpikir hal yang sama. Jangan-jangan nanti setelah perlakuan, nanti ada efek samping atau ada efek buruk yang bisa terjadi. Sehingga kami sebagai peneliti tidak menyarankan untuk mengkonsumsi induknya. Kalau pada anak-anaknya itu tidak memberikan efek, jadi tidak ada efek samping pada daging atau pada ternak yang dihasilkan pada anak-anaknya tidak ada efek samping. Tapi pada induknya memiliki kemungkinan besar ada efek samping, sehingga pada induk tersebut tidak disarankan untuk dikonsumsi. Demikian. Oh, jadi untuk ternak yang langsung disuntikan oleh itu tidak disarankan. Iya, tidak disarankan untuk karena itu langsung. Jadi kami melakukan superovulasi ke induknya. Jadi induknya itu tidak kami sarankan untuk dikonsumsi. Lagian itu kan induk. Induk kan bisa kita gunakan sampai beberapa kali kelahiran. Sayang kan kalau misalnya digunakan juga untuk hanya untuk pemotongan. Sementara dia induk bisa mencapai sampai 6 kali proses kelahiran. Misalnya pada kelahiran kedua, terus kita potong kan sayang, dia masih bisa produktif sampai beberapa kali lagi kelahiran. Oke. Itu jadi tadi jawabannya untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini ada dari Fitri Mastuti dari Institut Ilmu Kesehatan Kediri. Ingin bertanya, dari penelitian yang dilakukan, sampel apa yang digunakan dari babi, bagaimana pengambilannya, serta waktu yang tepat itu saat kapan? Terima kasih. Untuk sampel yang kami gunakan, untuk kami mengambil darah. Di dalam darah itu kami mengamati hormon. Jadi ada estrogen, progesteron yang kita amati, kita gunakan atau kita ambil dari darah. Kemudian untuk berbicara tentang gen, kami mengambil beberapa sampel, di antaranya ada sampel dari jaringan pituitari yang ada pada hipotalamus di otak. Kami ambil sampel tersebut, kemudian kami juga mengambil sampel pada hati, kami juga
apalagi kalau misalnya di dalam penelitian Tuhan. Jadi dari seluruh bagian tubuh, kalau pada anterior pituitary lebih ditekankan pada itu sendiri kan diekspresikan atau disekresikan oleh anterior pituitary, sehingga anterior pituitary kami gunakan. Demikian juga dia kan memiliki tren IGF-1, sehingga pada hati juga kami gunakan. Di mana IGF-1 ini akan berperan atau akan merangsang pertumbuhan otot, sehingga otot kami gunakan. Kemudian perkembangan dari ginjal, sehingga ginjal juga kami gunakan. Perkembangan juga dari kelenjar gonad, sehingga pada penelitian ini hampir keseluruhan dari bagian tubuh kami gunakan. Kami lebih menggunakan darah, jadi pengambilan darah, sehingga untuk bisa kita amati secara keseluruhan. Terima kasih. Baik. Dan juga mungkin ada pertanyaan tadi, bagaimana ya? Bagaimana? Jadi untuk penyuntikan dari PMSG dan HCG itu tersebut atau superovulasi, karena ini sampai ratusan induk dan anak, sehingga dengan juga sampel yang banyak, sehingga agar supaya kita memiliki keseragaman di dalam penelitian atau di dalam satu kali penelitian, sehingga sebelum melakukan superovulasi kami menyuntikan jadi ada PGF2 alfa atau prostaglandin yang digunakan untuk penyerentakan birahi, sehingga dengan adanya penyerentakan birahi pengamatan akan lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya kita juga mengadakan pengawinan secara, jadi pengawinannya bukan dengan inseminasi, jadi pengawinannya secara apa ya, pokoknya dikawinkan langsung, di mana pejantan dimasukkan ke dalam kandang betina pada saat betina menunjukkan tanda-tanda estrus. Jadi ketika dia menunjukkan tanda-tanda sudah siap untuk kawin, maka dimasukkan pejantan ke dalam kandang tersebut, sehingga pengawinannya terjadi, dan pada beberapa tahapan atau beberapa waktu kemudian kita mengamati apakah terjadi proses kebuntingan atau tidak. Untuk pengambilan sampel, untuk sampel darah kita ambil juga dari induk dan dari anak. Kemudian juga untuk sampel organ-organ tubuh, kami mengambilnya pada saat ketika anak itu dilahirkan. Mohon maaf, ketika dilahirkan kita langsung bedah dan mengambil sampel. Kemudian pada usia usia juga 1 bulan diambil sampel, dibedah, 2 bulan dibedah, 3 bulan dibedah, dan sampai dia mencapai usia potong. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi ini dari Karen Tarumampen. Jadi dia bertanya tentang dengan adanya superovulasi ini, apakah itu akan memberikan superovulasi ini, apakah itu akan memberikan pengaruh pada kualitas rasa daging babi dari daging babi itu sendiri? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami tidak melakukan uji organoleptik, kebetulan tidak melakukan uji organoleptik, dan mungkin hal ini saran ya untuk penelitian bagi yang mengkonsumsinya, boleh juga mungkin untuk melakukan uji organoleptik. Walaupun bagi sebagian, pokoknya bagi orang yang kami belum melakukan uji organoleptik, tetapi menurut yang mengkonsumsinya, itu tidak ada perbedaan, walaupun hanya berdasarkan data data langsung, bukan melakukan uji organoleptik seperti ada data atau yang kita bagikan atau angket seperti itu, tetapi hanya berupa pertanyaan langsung kepada yang mengkonsumsi. Tidak ada perbedaan, karena memang kalau kita lihat kan kita tidak melakukan perlakuan secara langsung pada anak-anaknya. Yang dilakukan kan kita perlakuan pada induknya. Dan perlakuan pada induknya pun kita lakukan untuk perbaikan uterus. Jadi perbaikan kondisi kebuntingan, sehingga anak-anak yang dihasilkan baik, dia bertumbuh dengan baik, memiliki bobot badan yang baik. Bobot badan yang baik artinya lebih besar dibandingkan dengan tanpa superovulasi. Artinya gen GH atau growth hormone tadi dia bekerja atau dia terekspresi, dan kemudian dia bekerja jadi dia
merangsang hati untuk menghasilkan IGF-1 yang bekerja pada salah satunya yaitu pada otot untuk merangsang pertumbuhan otot. Demikian. Baik, terima kasih untuk narasumber kita atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tadi. Nah, untuk sesi tanya jawabnya ini karena kami tutup sesi tanya jawabnya karena sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber untuk informasi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak. Ini sangat membuka pemikiran kita ya, bahwa sebenarnya memang walaupun sudah seperti itu perkembangan dari ternak babi, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi dengan cara diberikan ovulasi ini agar bisa menghasilkan memang ternak-ternak yang berkualitas baik. Nah, dari ternak-ternak yang berkualitas baik ini tentu akan semakin mendorong adanya ekspor. Nah, itu tentunya bisa memberikan pemasukan lagi untuk negara. Jadi sebenarnya dari hal-hal ini bisa memberikan dampak-dampak baik tersendiri untuk pos-posnya masing-masing. Dari memberikan dampak baik untuk peternak, dampak baik untuk keuangan kita tentunya, dampak baik juga untuk nama negara kita tentunya. Jadi lebih dikenal sebagai pengekspor daging babi keluar. Gitu. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih untuk narasumber sekali lagi. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara seminar kita pada sore hari ini. Sebagai penutupnya, saya ingin menyampaikan closing statement dari saya. Jadi, kalau dari saya closing statement-nya itu, masih banyak hal yang tersimpan masih banyak hal yang tersimpan dan belum tersentuh oleh tangan manusia. Sebagai generasi muda yang penuh dengan ide, pemikiran, dan juga gagasan yang baru, jangan takut untuk memodifikasi atau mengutak-ngatik apa yang ada di bumi. Selama cara yang kita lakukan itu benar dan tidak membawa dampak kerusakan ke depannya. Terima kasih kepada Dr. Noni sudah mau menyempatkan waktunya dan berbagi informasi seputar topik kita pada sore hari ini. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Semoga ilmu yang disampaikan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang memang ruang lingkupnya di situ, tetap bisa melakukan eksperimen-eksperimen yang memberikan manfaat tersendiri bagi kelangsungan kita selanjutnya. Ini sangat-sangat menambah wawasan kita. Mungkin ada teman-teman yang bukan di situ bidangnya, tapi tentu ini membuka mata kita bahwa memang banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberikan sumbangsih kita kepada sekitar. Nah, teman-teman, saya juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman peserta sekalian yang sudah bergabung dan mau belajar bersama dengan kami di Festival Seminar Online Part 1 ini. Untuk teman-teman, saya infokan lagi besok di waktu yang sama, kami masih hadir dengan seminar online dengan topik yang tidak kalah menarik. Tadi sudah ada bocoran bahwa topiknya besok ada seputar bagaimana cara menyusun karya ilmiah yang baik. Topiknya ini bisa dibilang sangat membantu bagi teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir tentunya. Apalagi materi dan topik ini akan disampaikan oleh memang yang ahli di bidangnya. Jadi kita tidak perlu lagi terus-terusan untuk bimbingan, karena kebanyakan memang mahasiswa itu kalau misalnya terus-terusan bimbingan malah jadi down, jadi bosan untuk nyusun lagi. Akhirnya keteteran, tidak lanjut lah itu. Nah, untuk itu jangan sampai kelewatan untuk kegiatan besok, untuk seminar online-nya besok lagi. Dan untuk teman-teman, bagi yang belum mengisi absen, dipersilakan untuk mengisi absennya terlebih dahulu, supaya bisa dapat sertifikatnya tentunya. Saya ucapkan terima kasih lagi untuk Dr. Noni atas ilmunya sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah join.
Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Tadi ada kesalahan teknis juga di awal. Saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, 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 Om. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam.